رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ustadz, ustazah, dan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa, salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Ustadz, ustazah, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Naufal dari kelas 10 MIPA 2 akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema keutamaan zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat berupa makanan pokok dalam suatu daerah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan kepada orang Islam, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, merdeka, budak, bahkan anak-anak sekalipun yang mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya serta siang harinya. Ukuran zakat fitrah, tiap-tiap jiwa sebanyak 1 sok, kira-kira 2,5 kilo atau 3 liter dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang di dalam daerah tersebut. Waktu pengeluaran zakat fitrah ialah dari terbenam matahari pada akhir Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum mulai sholat Id. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok, kira-kira 2,5 kilo atau 3 liter dari korma, atau 1 sok dari gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa dari orang-orang Islam, dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 138. Boleh pula dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya berdasarkan hadis Rasulullah, dan mereka para sahabat memberikannya zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 139. Dengan dasar atsar perbuatan sahabat tersebut, ada sebagian ulama, antara lain Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa boleh pula mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Karena hadis Nabi tersebut hanya menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum mulai sholat Id, tanpa penjelasan kapan permulaannya. Sedang para sahabat ada yang mengeluarkan 1 bahkan 2 hari sebelum hari raya. Maka berdasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan sudah boleh dan sah. Sasaran zakat fitrah. Sasaran atau orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah tidak berbeda dengan yang berhak menerima zakat yang lain, yaitu sebagaimana yang tertera pada Quran surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil wabnis sabili faridotam minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah ialah 1. Orang fakir, 2. Orang miskin, 3. Amil zakat,
4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Gharim atau orang yang berhutang, 7. Fisabilillah, dan 8. Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Keutamaan zakat fitrah. Keutamaan zakat fitrah dari menunaikan zakat selain mendapatkan pahala karena menunaikan sebuah kewajiban, membayar zakat juga berfungsi sebagai penghapus dosa. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12, yang artinya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi, barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Keutamaan zakat fitrah yang lainnya, yakni dapat mensucikan jiwa bagi yang melaksanakannya. Karena zakat sendiri memiliki arti mensucikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Adapun diperkuat dengan Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar dan Maha mengetahui. Dan di hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Al-Hakim yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka bagi umat muslim sepatutnya untuk menunaikan zakat fitrah karena dapat menyempurnakan keislaman seorang hamba. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan suatu tujuan atau hikmah yang amat agung, dan setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tentang keutamaan zakat fitrah ini, bahwa zakat fitrah merupakan penyempurna ibadah kita. Selain penyempurna ibadah kita, zakat fitrah juga mensucikan jiwa kita yang menunaikannya. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران